Kami tiba di Masjid Raya Al Jabar pada pukul 5:20 waktu Indonesia Barat dan segera melaksanakan sholat subuh dan membersihkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 10 RPL 1 SMK 4 Kota Tangerang akan mendokumentasikan kegiatan kami saat berada di Bandung. Sejarah Masjid Al Jabar. Masjid Al Jabar adalah masjid yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung di tahun 2015. Diskusi dari keinginan Ridwan Kamil untuk menjalankan wasiat ayahnya agar tidak berhenti mendesain masjid. Selain itu, latar belakang pembangunan Masjid Al Jabar juga memiliki sejumlah alasan, antara lain Jawa Barat adalah provinsi yang kala itu masih belum memiliki masjid raya tingkat pemerintahan daerah provinsi. Yang kedua, Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di Indonesia. Yang ketiga, Jawa Barat membutuhkan masjid besar sebagai kebanggaan warganya sendiri. Itulah sebabnya akhirnya Masjid Al Jabar mulai dibangun pada tahun 2017 dan rampung di tahun 2020. Fakta menarik Masjid Al Jabar. Masjid Al Jabar memiliki sejumlah fakta menarik yang perlu diketahui. Adapun beberapa fakta menarik Masjid Al Jabar adalah: yang pertama, gaya arsitekturnya. Arsitektur Masjid Raya Al Jabar berbeda dari arsitektur masjid yang biasa ditemukan sehari-hari. Bentuknya seperti setengah bola raksasa yang berukuran 99 x 99 meter dengan tinggi 40 meter. Dengan bentuk yang sama dan konsisten dari sisi manapun membuat arsitektur masjid ini ikonik. Istimewanya lagi, masjid ini berdiri tanpa satupun kolom penyangga. Yang kedua itu masjid ini terapung. Apabila dilihat dari kejauhan, bangunan masjid akan tampak terapung di atas air. Namun faktanya, masjid ini dibangun dengan air yang mengelilingi di 4 sisi. Pantulan bentuk masjid yang sempurna di air danau pun semakin mendukung kesan terapung yang dihadirkan di Masjid Raya Al Jabar. Selanjutnya, arsitektur yang menarik dan ikonik di dalam Masjid Raya Al Jabar ini yaitu 4 menaranya. Tidak lengkap rasanya jika sebuah masjid tidak memiliki menara yang mendampinginya. Bangunan Masjid Raya Al Jabar dikelilingi oleh 4 menara yang menjulang setinggi 99 meter. Selubung yang membungkus menara ini membuatnya terlihat seperti tiang dengan tekukan-tekukan. Menariknya lagi, warna biru, kuning, dan ungu di menara ini bisa menyala pada saat malam hari. Pada bagian puncak Masjid Raya Al Jabar didesain dengan elemen tusuk sate seperti yang terdapat pada kantor Gubernur Jawa Barat. 5 bola yang ada pada tusuk sate melambangkan 5 rukun Islam. Pada bagian dalam masjid juga terdapat relung. Relung ini berjumlah 27 buah yang merepresentasikan 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Tiap guratan dalam relung merupakan karya ratusan pengrajin dari Boyolali yang dikerjakan manual. Cara melestarikan tempat ibadah adalah sebagai berikut. 1. Membuat tim pengelola untuk menjaga kebersihan dan kelayakan fasilitas masjid. 2. Kita sebagai pengunjung harus menghormati tempat ibadah dengan menggunakan fasilitas sesuai dengan kegunaannya yang baik dan benar dan menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadahnya. Sampainya di BMTI, kami langsung masuk ke aula dan melakukan koordinasi antara pihak BMTI dan SMK 4 Tangerang. Dilanjutkan, pemberian cendera mata dari pihak BMTI kepada pihak sekolah. Setelah itu, masing-masing jurusan diarahkan untuk pergi ke masing-masing lab sesuai dengan jurusannya. Sayangnya, lab untuk jurusan RPL dan sipil sedang tidak bisa digunakan. Jadi kami jurusan RPL dipindahkan ke bagian listrik untuk membahas tentang smart home dan juga IoT. Jadi destinasi kedua kita setelah Masjid Al Jabar adalah ini di BBPPMPV BMTI. Jadi di sini adalah tempatnya bidang mesin dan teknik industri. Di sini juga kami akan menunjukkan senyaman dan sebersih apa lingkungan dari tempat ini BMTI ini. Nanti juga ada kita bakal kunjungan juga ke salah satu labnya, lab listrik. Nah, ketika sampai di BMTI, kita langsung disuguhi oleh lingkungan BMTI yang sejuk dan nyaman. Banyak pohon yang rindang dan juga taman-taman yang segar membuat lingkungannya sungguh enak dipandang dan terlihat sangat nyaman.
Jadi ukuran nih tempat itu sekitar 14 hektar katanya. Berapa kalinya? 3 kalinya sekolah kita ya, Ria? Ya, betul. Jadi ini adalah keindahan dan kenyamanan dari lingkungan BMTI. Ini dari tempatnya emang kelihatan nyaman ya. Meskipun udah jam 10-an, setengah 11-an, masih nggak terlalu panas, masih adem di sini. Udah hampir tengah hari. Sekarang kita bakal masuk ke bengkel listrik ya, soalnya tadi katanya yang bengkel buat RPL-nya ditutup, kita nggak bisa lagi dipakai. Itu kayak pembelajaran daring juga. Ini buat penggantinya yang apa lah. Nah, gitu. Apa yang namanya ruang teori? Go. Assalamualaikum. Ini ada sebuah sembako ini. Jadi kalau ini anggap aja yang sederhana, ya bisa menyalakan lampu di ruangan dapur, di ruang tamu misalnya. Nah, ini kan bisa menyala, di sini pun kan menyala sama ya. Atau kita mengatur penyalaan ini ya. Lampunya nanti akan terang atau sesuai dengan keinginan kita ya. Teknik ya. Di sini pun ada arus ya, kompor arus ya. Kalau berapa kilo arus yang kita konsumsi ya, dan juga energi yang kita gunakan, sama berapa bayaran tagihannya. Ya, nanti per jam, harian, mingguan kita udah tahu nih bayar sekian. Kurang lebih seperti itu. Kita udah patokannya dengan patokan dari PLN ya. Kita kan ada harga ini per KWH-nya. Nah ini kita coba langsung matikan semua aja deh. Yang berikutnya saya tambahkan ada efek 3D. Nah sebenarnya saya lagi membuat yang tes 3D, jadi nanti efeknya tidak hanya 3D tapi betul-betul kita masuk rumah deh. Ya, kita buat. Jadi kalau ada ruangan kita masuk ke dalam ruangan, kita nyalakan saklar maka lampunya nyala. Itu sedang saya buat hampir selesai ya. Ayo bisa masuk. Nah ini efek 3D. Kita lihat juga. Nah ini namanya purify ya. Ini tutorialnya banyak di YouTube ya. Sakitnya pun ini open source gratis ya. Dan perangkatnya yang memang yang harus kita siapkan. Jadi kalau ada orang menyalakan lampu di rumah ya, atau di sekolah ada, ruangan RPL lagi aktif pada yang nyalain, ada yang ketahuan. Wow. Ya. 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 Jadi yang mana yang nyala ya, itu akan ketahuan. Itu tuh Ya. Gitu ya. Itu kan ya kita bisa kendalikan dari sana ya, ataupun dari ini juga bisa kan dari HP. Ya. Ini saya yang merekam mikrokontrolnya. Yang ini SP32, yang sini deh. Ada sensor suhu kelembapan ya, ada delay. Nah, jadi kalau dari KNX sekarang ya SP32. Kita ini bisa ya. Kenapa kan ada berapa suhu ruangan sekarang? Iya. Sama kelembapan. Ya, atau nanti ada yang lain bisa. Matikan, nyalakan ya. Tapi kita coba pakai kabel. Oke Google. Oke Google. Oke Google. Oke Google. Nyalakan lampu. Kadang-kadang bandel. Coba Google matikan lampu. Oke Google, matikan lampu. Gak mau malu lu. Ini kan di tergantung jaringan ya. Oke Google. Oke Google. Putar lagu dangdut. Oke, ini dia dangdut mix di Spotify. Keluar ya.
kan kalau pematung itu bisa untuk kenyamanan ya, Iya. keamanan, kemudahan, efisiensi ya. Jadi kalau kita lagi mengontrol musik dari berbagai lantai cukup dari perangkat saja. Matikan lampu dari perangkat, nanti lihat ada yang monitoringnya. Kira deh. Oke, barusan tadi kita dari ruangan teori, di sana kita belajar tentang IoT, kayak apa namanya, rumah smart homes. Jadi kayak kalau misalnya kita bisa akses apa-apa aja yang kita butuhkan di rumah, kayak lampu, kayak musik juga, kita bisa mulai musik dari cuma suara atau mungkin dari aplikasi. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal lanjut lagi ke ruang selanjutnya. Sesampainya di Masjid Trans Studio Bandung, kami melakukan sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Adapun pasangan sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar atau sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat jamak dibedakan menjadi dua tipe, yakni jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim merupakan penggabungan pelaksanaan dua sholat dalam satu waktu dengan cara memajukan sholat yang belum masuk waktu ke dalam sholat yang telah masuk waktunya. Seperti penggabungan pelaksanaan sholat asar dengan sholat zuhur yang dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Selanjutnya jamak takhir. Jamak takhir merupakan sholat jamak yang menggabungkan pelaksanaan dua sholat dalam satu waktu dengan cara mengundurkan sholat yang sudah masuk waktunya ke dalam waktu sholat yang berikutnya, seperti penggabungan pelaksanaan sholat zuhur dengan sholat asar pada waktu sholat asar. Nah, jadi sholat jamak yang kami lakukan di Masjid Trans Studio Bandung ini adalah sholat jamak takdim, yaitu menggabungkan pelaksanaan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur dengan niatnya yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Adapun syarat sholat jamak antara lain yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama daripada sholat yang kedua, seperti mendahulukan sholat zuhur daripada sholat asar atau mendahulukan sholat maghrib daripada sholat isya. Yang kedua, jika akan melakukan sholat jamak, maka harus niat di waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat jamak takhir, maghrib dan isya, maka pada waktu maghrib sudah niat jika akan melakukan jamak takhir. Yang ketiga, dilakukan secara berurutan. Jarak antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua tidak boleh terlalu lama, sehingga setelah melaksanakan sholat yang pertama, harus segera melaksanakan sholat yang kedua. Yang terakhir, sholat jamak boleh dilakukan meski tidak mencapai batas minimal perjalanan seperti sholat qashar, dengan syarat sholat jamak dilakukan karena ada hajat dan tidak menjadi kebiasaan. Setelah sholat di Masjid Trans Studio, kami melanjutkan untuk masuk ke Trans Studio Bandung. Wahana yang pertama kami masuki adalah Ocean World Science Center. Di sini kami merasakan seperti berpetualang di bawah laut. Banyak sekali informasi biota-biota yang ada di lautan, mulai dari ikan, lumba-lumba, sampai terumbu karang, dan masih banyak hal lainnya. Selanjutnya di sini juga terdapat zona human interaction. Jadi para pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan ikan yang disediakan. Selanjutnya wahana kedua yang kami naiki di Trans Studio Bandung ini adalah Sky Pirate. Di sini kami menaiki kapal terbang yang mengelilingi seluruh area Central Studio di Trans Studio Bandung ini.
Selanjutnya kami pergi ke Teater Trans Studio Bandung untuk menyaksikan pertunjukan multimedia yang dibawakan oleh tim multimedia Trans Studio Bandung yang berdurasi 25 menit. Wahana selanjutnya yang kami masuki adalah wahana Dragon Rider. Di sini kami seperti menunggangi seekor naga yang terbang naik turun yang sedikit menggelitik adrenalin kami. Setelah dari Trans Studio Bandung, kami melanjutkan perjalanan ke pusat oleh-oleh Oval di Cibaduyut untuk membeli makanan dan oleh-oleh untuk dibawa ke Tangerang. Saatnya kita habis dari Cibaduyut. Enggak sih, ini lagi di Cibaduyut maksudnya. Kita udah habis buat beli oleh-oleh duitnya. Ya bentar lagi kita mau balik. Balik ke SMK 4, pulang, Tidur. mandi. Setelah pemberhentian di Cibaduyut untuk membeli oleh-oleh, kami melanjutkan perjalanan kami dari Cibaduyut menuju SMKN 4 Tangerang di sekitar pukul 8 malam. Kami menempuh waktu perjalanan Bandung ke Tangerang sekitar 3 jam perjalanan dan kami sampai di SMKN 4 Tangerang pada pukul 11 malam. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan outing class kami dari mulai berangkat sampai kembali ke SMKN 4 Kota Tangerang. Sekian dari kami kelompok 4 dan terima kasih.